Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita, melanjutkan sesi minggu yang lalu. Kita masih ada di sesi musibah. Jadi meskipun situasi kita hari ini masih situasi yang serba prihatin karena ada pandemi virus corona, semoga semangat kita, gairah kita untuk belajar, untuk nambah ilmu tidak menyusut. Karena betapapun setiap peristiwa seperti kita singgung minggu lalu di sesi bencana, pasti di balik itu banyak hikmah-hikmah yang kalau kita bisa menemukannya, insya Allah akan meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, meskipun ngaji kita kali ini sifatnya jarak jauh, tidak seperti biasanya. Kalau dulu saya ngajinya rame-rame, kita ngaji di masjid, bisa saling menatap wajah, sehingga bisa lebih gayeng, bisa lebih bisa lebih menyenangkan. Tapi sekarang kita ngajinya jarak jauh. Ini saya duduk sendirian, tidak ada siapa-siapa. Makanya kemarin ada yang tanya, Pak Faiz kok kelihatannya tidak bisa santai ngaji jarak jauh. Iya, wong saya sedang duduk sendirian. Ini khawatirnya kalau ketawa-ketawa sendiri nanti dianggap orang yang Oke, jadi kalau bahasanya usul fikih itu mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dipenuhi sepenuhnya, ya tidak harus ditinggalkan sepenuhnya. Mungkin ngaji kita kali ini tidak seperti biasanya, ada yang kurang, ada yang terasa berbeda. Saya kira tidak masalah lah, yang penting tidak kita tinggal semuanya, khususnya aspek yang paling utama yaitu nambah wawasan keilmuannya. Sebelum ngaji di tema kita kali ini saya ingin menegaskan, ini di beberapa sesi dulu sering saya sampaikan. Saya lupa minggu kemarin sudah saya sampaikan apa belum. Jadi memahami peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, jangan lupa kita punya framework qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu sering saya terjemahkan sebagai sunnatullah dan qudratullah. Qadha itu kan ketetapan Allah sejak zaman azali untuk alam semesta. Sementara yang qadar ini ketetapan Allah sesuai keinginannya. Jadi peristiwa apapun yang kita hadapi, itu jangan lupa ada unsur qadha, ada unsur qadar. Di aspek qadha ini, aspek sunnatullah. Kalau teman-teman yang di kampus mungkin menyebutnya hukum alam. Ada mode-mode, ada pola-pola di alam semesta ini. Ini yang dipelajari oleh para ilmuwan. Kalau kita di zaman corona ini keluar-keluar tidak pakai masker, ya kemungkinan kita bisa tertular virus corona. Itu sunnatullah. Kalau kita tidak pernah kena sinar matahari, ya kemungkinan nanti kita terganggu kesehatan kita. Itu sunnatullah. Ini harus kita pedomani juga. Jadi tidak boleh kita tabrak, ini juga ketetapan Allah. Tapi ada juga aspek qudratullah. Qudratullah itu ketika Allah dengan kodratnya, dengan kekuasaannya mengintervensi kehidupan kita. Mungkin kita ini tidak terlalu pinter, tapi karena kita rajin belajar, terus Allah mengintervensi. Harusnya kita nilainya jelek, tapi nilainya terus jadi bagus. Itu intervensi dari Allah. Meskipun secara kalkulasi rasional itu kita harusnya nilainya tetap jelek. Wong kita belajar serius juga tidak paham-paham.
Tapi Allah masuk intervensi, itu namanya kudratullah. Dulu sering saya ilustrasikan dengan guyonan bagaimana ketika orang loncat dari lantai 30 hotel misalnya. Itu secara sunatullah dia pasti tewas. Dan kita pedoman yang sunatullah ini, makanya jangan jarak, jangan nekat loncat dari hotel lantai 30. Tapi mungkin ada momen yang kita kepepet, mungkin tidak sengaja atau mungkin karena apalah, terus kita tiba-tiba kepleset jatuh dari lantai 30. Itu satu-satunya harapan kita kan tinggal kudratullah. Ketika Allah intervensi menyelamatkan kita. Mungkin ada kita kecantol di lantai 29, apa di bawah ternyata ada trailer yang bawa kasur tinggi sekali sehingga kita selamat dan macam-macam, itu kudratullah. Namun dalam hidup ini kita wajib memedomani juga sunnatullah, termasuk menghadapi pandemi ini. Jangan tiba-tiba sudahlah ini takdirnya Allah, dipasrahkan saja pada Allah. Saya keluar juga bebas-bebas saja, kalau waktunya sakit ya sakit. Rumusnya tidak begitu. Pandangan itu tidak salah, tapi pandangan itu ada di kubu kudratullah. Ketika Allah yang mengintervensi, kita hidup harus juga mengimani qada, mengimani sunnatullah. Jadi tidak boleh sembrono. Kuliah belajar, ya kan? Ingin dapat penghasilan ya bekerja. Ini sunnatullah. Bahwa nanti pekerjaanku ini loh hanya seperti ini apa ya cukup, yang penting kita kerja serius, nanti sambil berdoa sehingga Allah ridha, kemudian rizki kita mencukupi. Jadi rumusnya kita menghadapi semua peristiwa ini ya di sunnatullah dan juga kudratullah, dua-duanya harus imbang. Sunnatullah saja mungkin membuat kita putus asa. Seperti kita sekarang kan kebingungan luar biasa ini mengatasi pandemi virus corona ini. Maka jangan lupa ada kudratullah. Kita masih bisa berdoa, kita masih bisa berharap pada kemurahan Allah. Jadi sebaliknya, kalau kita kudratullah saja, ini membuat kita sembrono, membuat kita tidak hati-hati, membuat kita tidak serius hidup. Semuanya dipasrahkan pada Allah. Jadi bukan salah, tapi tidak pas dosisnya. Kita butuh dosis yang mengandung qada juga mengandung qadar. Kita harus memedomani sunnatullah, meskipun jangan lupa ada kudratullah. Jangan putus asa.